Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk Tuhan yang memimpin dan menyertai kita hingga saat ini. Kita bersyukur Ia pemilik juru selamat dalam kehidupan kita. Mari kita membesarkan Allah kita, sungguh besar Kau Allahku. Apabila ku renungkan, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah-Nya, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. In humble adoration and then proclaim, my God, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, 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 how great Thou art. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami umat-Mu yang pada hari ini bersama-sama di awal tahun yang baru ya Tuhan, datang beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menjadi pemilik, menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Dan ajarlah ya Tuhan, sebagaimana orang-orang yang telah tertebus, biarlah ya Tuhan, kami mau terus datang beribadah dengan kerinduan hanya kepada Engkau. Karena itu ya Tuhan, bantulah setiap kami ketika kami bersama-sama beribadah pada hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati akan pujian kami, firman Tuhan yang disampaikan, semua yang kami lakukan dalam ibadah ini. Biarlah semua boleh menjadi satu kesatuan yang membesarkan Engkau, yang memuliakan Engkau saja. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak berarti apa-apa, tidak bisa apa-apa kita tanpa Tuhan. Sejatinya kita perlu Tuhan. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Suara apapun tak
pengampunan dosa bagi setiap kita. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita ambil waktu untuk berlutut. Biarlah kita datang kepada Tuhan. Kita datang mendekat kepadanya, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap kami, umat-Mu, yang kami melihat ya Tuhan, siapakah kami ini, yang begitu Engkau kasihi, anugerah-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, ketika di dalam ibadah ini, kami berlutut bersama, kami datang di dalam doa pribadi kami, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa setiap masing-masing kami, Engkau mendengarkan akan doanya. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau bantu setiap kami di dalam berlutut kami ini, di dalam berdoa kami ini kepadamu ya Tuhan. Biarlah dengan kesungguhan hati kami boleh mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan tekad kami ya Tuhan, bahwa bukan hanya sekedar jatuh bangun di dalam dosa, tetapi kami rindu ya Tuhan, dengan makin kami meninggalkan dosa dalam kehidupan kami, biarlah ya Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, inilah setiap kami. Tolong kami menjadi umat yang semakin menyenangkan dan memuliakan Engkau saja dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Sungguh kami bersyukur atas setiap doa-doa yang Engkau dengarkan, atas setiap pengampunan dosa yang Engkau berikan. Bawalah kami untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ayat petunjuk hidup baru bagi setiap kita terambil dari Yohanes 8 ayat 12b yang menyatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Biarlah firman Tuhan ini yang boleh kita terus pegang dalam kehidupan kita. Ku percaya padanya. Mari dengan bertepuk tangan, dengan bersorak-sorai kita memuji Tuhan. Ku percaya padanya, tempuh hidupku. Ku percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, ya pasti tolong. Yalah sobatku, yalah sobatku, sobat yang setia, ku bersandar Dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah
rasuli. Bersama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita sejatinya perlu Tuhan, dan biarlah setiap kita dapat menjadi umat yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Disitulah sejatinya letak kekuatan kita, orang yang menanti Tuhan. Baik jemaat sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu di minggu yang pertama tahun yang baru, tahun 2022. Tuhan boleh menghantar langkah perjalanan kami, boleh memasuki tahun yang baru ini. Berbagai macam suka duka yang Tuhan telah pimpin, kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan. Khususnya di hari ini, kami boleh bersama-sama datang memuji menyembah kepada Tuhan. Kami ingin menyukakan hati Tuhan, dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan dan panjatkan kepadamu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh menolong kami, memimpin kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga firman-Mu itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru untuk kita sekalian, untuk kita semua. Kita bersyukur bagaimana Tuhan telah memimpin dan menyertai di tahun 2021. Suka duka yang kita jalani, yang kita lalui bersama, Tuhan masih menghantar dan mengizinkan kita boleh masuk di dalam tahun yang baru, tahun 2022. Kita sangat menyadari bahwa kehidupan kita sebagai manusia adalah seperti sebuah perjalanan. Hidup kita seperti sebuah arena, gelanggang perlombaan, di mana di situ kita menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan di dalam setiap perlombaan-perlombaan yang kita jalani. Dan memasuki tahun yang baru ini, kita memulai sebuah lembaran yang baru, sebuah harapan yang baru. Tetapi pertanyaannya adalah,
apakah pada waktu kita memasuki tahun yang baru ini, apakah sungguh-sungguh kita mempunyai sebuah pegangan hidup? Kita yakin dan percaya seperti puji-pujian yang kita nyanyikan. Apakah di setiap pergumulan kita, di setiap persoalan hidup kita, kita bisa yakin, kita punya satu pegangan bahwa Kristus Yesus yang kita sembah, yang kita puji, yang kita muliakan, akan memimpin di sepanjang perjalanan hidup kita. Bukan hanya di tahun ini, tapi di setiap fase kehidupan kita. Mungkin kita juga sebagian, ada orang yang merasa tidak terlalu yakin, merasa gelisah, merasa sungguh-sungguh apakah Tuhan sungguh-sungguh memimpin kita seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan pada waktu kita ingin memulai sebuah langkah kecil, memasuki tahun yang baru, dalam sebuah pepatah di pepatah Tiongkok mengatakan begini, 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Tidak sulit untuk memulai sebuah langkah kecil. Maka pada waktu kita ingin mencapai 1000 mil itu, maka untuk memulainya kita dimulai dengan langkah yang pertama itu. Pada waktu kita memulai dengan langkah yang pertama, kita mungkin tidak mengalami kesulitan untuk mengawalinya dengan baik. Tetapi permasalahannya adalah pada waktu kita ingin mencapai 1000 mil itu, apakah kita bisa mengakhirinya dengan baik? Finishing well. Apakah itu menjadi satu keyakinan kita bahwa sepanjang tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, sungguh kita bisa mengakhiri setiap fase kehidupan kita dengan baik? Dan inilah yang digambarkan dalam kehidupan kita itu seperti dalam gelanggang pertandingan, seperti seorang atlet yang berjuang menghadapi setiap tantangan perlombaan-perlombaan dengan satu tujuan, supaya dia bisa mencapai goal, yaitu kemenangan yang ingin dia raih. Lalu bagi kita, pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat memenangkan setiap perlombaan yang diwajibkan bagi kita? Dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat melangkah bersama dengan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang akan memberikan kepada kita kemenangan? Karena di luar sana banyak sekali yang mempengaruhi kita. Ada orang yang percaya kepada ramalan-ramalan bahwa tahun ini akan terjadi ini, terjadi itu. Kita melihat ada berbagai macam bencana-bencana yang mungkin lebih besar daripada pandemi yang sedang kita jalani hari ini. Sehingga membuat kita untuk melangkah di tahap pertama ini, kita merasa ragu. Dan kita mungkin akan mundur, bukan maju. Oleh sebab itu biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini, kita boleh bersama-sama akan belajar melalui surat Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari saya mengundang kepada seluruh saudara-saudara sekalian, kita membaca ketiga ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Di dalam pasal yang ke-12 ini kita melihat bagaimana kata pertama yang ditulis oleh penulis Ibrani di dalam pasal yang ke-12 ini dimulai dengan satu kata, karena. Kata karena ini sangat penting sekali karena menunjukkan kepada kita tentang apa yang terjadi di dalam pasal sebelumnya. Kalau kita membaca di dalam pasal sebelumnya, di dalam pasal 11, pasal 10, pasal 9, kita melihat khususnya di dalam pasal 11 ini, bahwa ada contoh teladan daripada tokoh-tokoh iman yang telah memperlihatkan di dalam sepanjang kehidupan mereka,
Kehidupan yang sangat tidak mudah mereka lalui, tapi mereka bisa mengakhirinya dengan baik. Dan mereka bertekun di dalam setiap perlombaan kehidupan mereka masing-masing. Dan tiba pada saatnya, semuanya itu berada pada giliran kita. Nah, penulis daripada Ibrani ini menggunakan sebuah metafora yang sangat menarik sekali, yaitu sebuah perlombaan lari. Karena kemungkinan surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen dari golongan Yahudi yang berbahasa Yunani. Sehingga kita melihat bahwa dengan menggunakan metafora ini, maka mereka bisa menangkap message yang diberikan oleh penulis kepada mereka. Sehingga masyarakat Yunani pada masa itu, umumnya mereka sangat menyukai sekali menonton pertandingan olahraga. Sehingga mereka pergi ke sana, ke stadion, di Kolosium itu, mereka masuk ke sana, menyaksikan pertandingan-pertandingan olahraga. Dan mereka sangat menyukai sekali. Sehingga pada waktu penulis Ibrani ini menggunakan kata sebuah perlombaan, itu menggambarkan tentang diri mereka sebagai seorang atlet yang sedang berada di tengah-tengah stadion pertandingan itu. Dan dilihat dengan ribuan orang yang sedang menyaksikan itu. Dan ribuan orang yang menyaksikan itu digambarkan sebagai orang-orang kudus di dalam perjanjian lama. Dan bagi kita saat ini, saksi-saksi itu meliputi kita semua, yaitu orang percaya yang teladannya terus menginspirasi kita. Sebagian kita mungkin, saya percaya kita mempunyai tokoh-tokoh iman yang kita sangat kagumi. Dan tokoh-tokoh teladan itu menginspirasi kita. Bagaimana kita memulai atau menghadapi sebuah perlombaan pertandingan iman di dalam kehidupan kita. Maka di dalam bagian ini kita seperti sedang membayangkan bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, kita seperti seorang atlet lari estafet, di mana di dalam perlombaan lari estafet itu, maka ini adalah sekelompok orang di dalam satu regu dan mereka mempunyai satu tugas, yaitu mereka akan berlari dari satu titik kepada titik yang lain, yaitu kepada pelari berikutnya. Dan uniknya pelari daripada estafet ini, mereka membawa sesuatu, yaitu tongkat. Waktu mereka berlari, mereka membawa tongkat itu. Dan pada waktu tongkat itu mereka bawa dan berlari menuju kepada satu titik itu, kepada pelari yang lainnya, maka mereka harus memberikannya kepada sang pelari berikutnya. Dan pelari berikutnya itu mereka harus menerima tongkat itu dan terus berlari mencapai kepada pelari berikutnya. Demikian seterusnya sampai kepada akhir pertandingan itu. Dan hari ini tongkat estafet itu beralih atau ada di dalam tangan kita. Oleh sebab itu pada waktu kita telah memegang tongkat estafet itu, bagaimana kita melangkah maju, memasuki tahun yang baru ini, satu tahun yang mungkin kita sangat buta sekali dan kita tidak tahu bagaimana masa depan kita. Pertanyaannya adalah, beranikah kita melangkah maju? Dan mengapa kita harus melangkah maju bersama dengan Tuhan? Kalau kita melangkah maju bersama dengan Tuhan, apakah sungguh-sungguh kita mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan yang sama, yang kita sembah, yang kita puji, adalah Allah yang akan memimpin kita, menuntun kita di sepanjang kehidupan di tahun yang baru ini? Lalu kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, lalu perjalanan atau persiapan apa saja untuk kita melangkah di dalam menghadapi, mengikuti perlombaan iman ini? Maka melalui Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga yang tadi kita baca, langkah yang pertama adalah mari kita bersama-sama menanggalkan semua beban dan dosa. Menanggalkan semua beban dan dosa. Ini menggambarkan bagaimana di dalam dunia olahraga Yunani, seorang atlet mereka akan menggunakan pakaian yang sangat minim atau hanya menutupi bagian-bagian tertentu supaya mereka tidak terhalangi. Hal-hal yang merintangi mereka akan buang, mereka akan singkirkan. Sehingga hal itu tidak menghambat gerak mereka pada waktu mereka menghadapi perlombaan. Dan pada waktu mereka merasa sangat lambat, mungkin karena berat badan mereka berlebihan,
Maka mereka akan berusaha untuk mencapai berat badan yang ideal, supaya mereka pada waktu berlomba itu, mereka tidak mengalami kesulitan, hambatan, atau makan gerak mereka itu menjadi lamban. Tidak ada seorang atlet pun yang sengaja membawa beban di dalam setiap perlombaannya. Saya yakin dan percaya setiap atlet yang berlomba di laga pertandingan itu, dia akan berusaha seringan mungkin dan melepaskan semua hal-hal yang membebani dia. Oleh sebab itu di dalam bagian kita hari ini, kita adalah orang-orang yang sedang menghadapi sebuah perlombaan iman. Apa yang merintangi kita? Apa yang menjadi beban kita sehingga kita sulit sekali untuk maju melangkah setahap demi setahap? Salah satu yang paling besar yang menjadi rintangan kita, beban kita untuk kita maju adalah dosa-dosa kita. Hal itulah yang akan menghalangi kerohanian kita untuk makin bertumbuh, makin maju, makin mempunyai satu persekutuan, pengenalan kita akan Kristus. Kita mungkin lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Kita mungkin masih penuh di dalam pemikiran kita, hawa nafsu kita. Kita terus mengejar dan fokus hanya kepada keuntungan diri dan pribadi. Sehingga itulah yang akhirnya kita terus masih memegang sebuah beban yang sangat berat yang tidak kita mau lepaskan. Apakah di tahun yang baru ini kita sungguh-sungguh mau menanggalkan semua beban dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan? Atau kita masih terus-menerus memegang, rasanya kalau saya melepaskan dosa saya ini, maka saya mungkin tidak akan selamat. Mungkin di dalam bagian pekerjaan saya akan mengalami hambatan. Tidak mungkin misalnya di dalam bisnis yang kita lakukan, misal sebagai contoh, kita tidak melakukan kebohongan, atau kalau tidak melakukan sogokan, korupsi, rasanya proyek itu pasti tidak akan berjalan kalau tidak disogok orang-orang tertentu. Sehingga kita masih terus melakukan dan terikat dengan hal-hal yang demikian. Atau bahkan mungkin di dalam kehidupan kita bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bagaimanakah kehidupan kerohanian kita? Bagaimanakah kehidupan kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan? Kehidupan doa, kehidupan di dalam membaca firman, apakah sungguh-sungguh kita lakukan itu dengan setia? Atau kita merasa bahwa saya adalah orang Kristen yang baik, saya cukup baik, saya orang yang setia kepada Tuhan. Setiap minggu saya datang beribadah kepada Tuhan. Saya butuh Tuhan hanya pada waktu hari Minggu. Hari Minggu saya beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saya membawa setiap persembahan, perpuluhan saya di hari Minggu. Tetapi hari Senin sampai dengan hari Sabtu, mungkin kita tidak mengizinkan Tuhan untuk terus berintervensi, untuk terus masuk di dalam kehidupan kita. Tuhan, Engkau cukup hadir di hari Minggu dalam kehidupan saya. Hari Senin sampai hari Sabtu. Biar itu menjadi kehidupan saya. Saya tanggung beban itu di dalam kehidupan saya. Dan kita terus berjalan seperti itu. Sehingga tanpa sadar, hal itulah yang akan membawa kita makin berat, makin lambat untuk melangkah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, relakah kita membuang semua beban dan dosa-dosa kita? Oleh sebab itu mari kita bersama-sama, jikalau kita membuang semuanya itu, beban, dosa yang merintangi kita untuk maju melangkah, mencapai apa yang Tuhan inginkan, maka hal yang sederhana yang dapat kita bangun adalah, mari kita bersama-sama membangun atau melatih iman kita. Dan kita boleh membangun satu kehidupan kerohanian, disiplin rohani, seperti membaca Alkitab, berdoa, beribadah, dan melayani Tuhan. Memang sangat tidak mudah. Di dalam setiap kehidupan kita ada begitu banyak tantangan. Tapi apakah kita hanya terus berdiam diri dan hanya menunggu dan menanti pertolongan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia atletik atau olahraga akuatik, ada salah satu cabang olahraga yaitu surfing atau berselancar. Nah, seorang peselancar yang baik, dia tidak akan mencari ombak atau pantai atau laut yang ombaknya kecil atau yang tenang. Tidak mungkin. Dia justru akan mencari
pantai yang mempunyai gelombang laut yang tinggi, yang kuat, yang deras. Maka disitulah pada waktu dia melihat ada ombak yang besar, maka dia akan maju masuk ke situ untuk menerobos gelombang itu. Dan gelombang air itu seperti sebuah gambaran yang ditayangkan ini, seolah-olah peselancar ini menaklukkan gelombang itu. Dia bermain-main, meliuk-liuk, menari di atas ombak itu. Dia menaklukkan ombak itu. Tetapi permasalahannya adalah pada waktu kita melalui gambaran ini, kita melihat ada gelombang besar yang begitu sedang mau menghantam kita, mau menghancurkan kita, maka kita mungkin mundur. Kita merasa Tuhan ada gelombang yang besar yang membuat kita tidak bisa maju. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Franklin Roosevelt, dia mengatakan begini, gelombang yang tenang tidak akan pernah membuat seorang pelaut yang baik. Maka jika kita sebagai seorang anak Tuhan, murid Kristus yang sejati, mari kita bersama-sama menghadapi setiap rintangan, tantangan yang ada di depan kita. Mungkin ada gelombang itu datang bertubi-tubi menghampiri hidup kita, tetapi apakah kita berani menerobos itu? Dan pada waktu kita sedang membangun disiplin rohani kita bersekutu intim dengan Tuhan, maka sebenarnya kita sedang menguasai kehidupan kita, tubuh kita, dan kita tidak dikendalikan lagi oleh hawa nafsu dan dosa-dosa kita. Itulah sebabnya menjadi seorang Kristen memang sangat tidak mudah. Berbagai persoalan, tantangan terus menghampiri kehidupan kita. Bahkan tidak jarang begitu banyak orang-orang yang dulunya percaya kepada Kristus mundur satu persatu dan merasa bahwa Tuhan tidak menyertai dia, bahwa Tuhan tidak menyayangi dia, dan mereka akhirnya tenggelam di dalam penderitaan mereka. Jikalau kita merasa lelah, jikalau kita sudah merasa capek, mari kita di momen ini, di awal tahun yang baru ini, kita mungkin bisa berhenti sejenak untuk diricas kembali oleh Tuhan. Sehingga pada waktu kita diricas kembali oleh Tuhan, dan kita melepaskan semua beban kita dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka langkah selanjutnya, langkah kedua adalah mari bersama-sama memandang hanya kepada Yesus. Pandanglah hanya kepada Yesus. Mengapa memandang hanya kepada Yesus? Apakah tidak ada tokoh yang lain yang menjadi teladan selain daripada Yesus Kristus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia kuno, seseorang yang ingin mempunyai ketenaran sangat sulit untuk didapat. Kecuali di dalam hal yang sangat umum, kalau seseorang itu bisa tenar, mungkin dia mendapatkan sebuah privilege. Misalnya, dia dilahirkan dari keluarga bangsawan, atau dia dilahirkan dari seorang keluarga yang sangat kaya, atau mungkin juga seseorang itu bisa sangat terkenal di dalam masa itu adalah mereka orang-orang yang sangat jenius, yang sangat pintar, sehingga mereka dikagumi oleh banyak orang. Dan bahkan ada banyak daripada orang-orang yang mempunyai kecakapan di dalam militer. Mereka akan diangkat, mereka akan naik jabatan, mereka akan diposisikan di paling atas, dan mereka akan dikenal oleh banyak masyarakat. Itu adalah orang-orang yang mempunyai ketenaran yang secara umum dengan kasus-kasus tertentu. Tetapi bagi seorang atlet, jikalau seorang atlet itu ingin dikenal, maka dia akan berjuang mati-matian. Dia akan berlatih sedemikian rupa untuk mencapai apa yang menjadi goal dan tujuan dia. Memenangkan setiap pertandingan demi pertandingan. Maka di bagian ini, pada waktu kita memandang hanya kepada Yesus, karena kita melihat Yesus Kristus telah memenangkan semua pertandingan di dalam fase hidupnya. Yesus Kristus di dalam pasal-pasal sebelumnya, dia dicatat sebagai imam agung kita. Yesus Kristus itu adalah pengantara kita. Dan Yesus Kristus rela
dia tidak menjadi terkenal. Dia rela mengenakan mahkota duri. Kalau atlet yang memenangkan pertandingan, mereka akan dimahkotakan dengan satu mahkota sebagai satu tanda bahwa mereka patut untuk menerima penghormatan yang tertinggi. Yesus Kristus adalah sang pelopor, perintis. Dia sudah berjalan di depan kita. Dan sekarang ini Yesus Kristus berlari bersama kita di dalam setiap perlombaan. Oleh sebab itu Allah yang telah memberikan kepada kita iman itu, maka akan digenapi. Yesus itu akan menyempurnakan iman kita menuju kepada kesempurnaan kepada Kristus. Dulu kita yang belum beriman, kita belum tahu apa itu iman. Kita mungkin belum percaya kepada Kristus. Kita belum kenal siapa itu Yesus. Kita menolak dia, melawan dia. Tetapi pada waktu kita diberikan iman oleh Kristus, karena dia yang menciptakan iman itu dan memberikan anugerah iman itu kepada kita, maka dia yang memulai, maka dia jugalah yang akan menyempurnakan dan menyelesaikannya dan memberikan kepada kita sebuah kemampuan untuk kita memulai di dalam sebuah perlombaan iman. Di dalam setiap perlombaan ada tantangan masing-masing. Bukan hanya menghadapi lawan yang mempunyai strategi dengan berbagai macam trik untuk memenangkan sebuah pertandingan atau mengalahkan kita, sehingga kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Mungkin juga kita menghadapi berbagai macam halangan, rintangan yang ada di depan kita. Nah, saya mau menggambarkan seperti seorang atlet perenang yang bernama Florence May Chadwick. Pada tahun 1952, Florence Chadwick ini adalah seorang perenang dan dia ingin membuat satu rekod, yaitu menyeberangi pantai California menuju kepada pantai yang ada di Pulau Catalina. Dan jarak antara pantai California dengan pantai Catalina itu sejauh 42 km. Nah, Florence ini ingin mencoba memecahkan rekor. Dia ingin sekali mencapai tujuan itu. Dan pada waktu dia mempersiapkan dirinya untuk melakukan hal tersebut, maka dia mulai terjun dari pantai California itu. Dia berenang, terus berenang, 1 jam dia berenang, 2 jam dia terus berenang, belum sampai, 3 jam dia terus berenang, belum sampai juga, 5 jam dia berenang lagi, belum sampai juga. Dan tanpa sadar, dia telah berenang selama 15 jam. 15 jam. Dan dia hampir melihat di depan dia ada pantai Catalina itu. Namun pada waktu dia ingin mencapai pantai Catalina itu, tiba-tiba ada kabut yang gelap yang menghalangi pandangan dia. Dan pandangan itu mengganggu dia, konsentrasi dia menjadi buyar, dan akhirnya dia memutuskan dia berhenti. Nah, pada waktu dia berhenti, dia beristirahat sejenak, lalu dia bertanya kepada pelatihnya, apa yang terjadi? Lalu kalau dia boleh tahu, kira-kira jarak yang dari dia berhenti itu sampai menuju kepada pantai Catalina itu berapa jaraknya? Lalu pelatih itu menjawab, tinggal 1,5 kilometer lagi. Dia kaget sekali. Tinggal 1,5 kilo lagi. Itu jarak yang dekat sekali, yang tidak terlalu jauh. Maka akhirnya 2 bulan kemudian, Florence mulai mempersiapkan dirinya. Dia ingin memecahkan rekor untuk menuju ke pantai Catalina itu. Maka dia mulai mencemplungkan dirinya, mulai dari pantai California itu, menuju kepada pantai Catalina. Dia terus berenang, berjam-jam dia berenang. Dan tiba-tiba kabut itu datang menghalangi lagi. Dia mengingat, wah celaka, ini awan yang mengganggu konsentrasi dia. Tetapi dia punya satu keyakinan, dia harus menerobos daripada awan itu. Lalu dia terus berenang, dia tidak peduli dengan awan yang gelap yang menghalangi dia. Dan tiba pada akhirnya dia mencapai garis pantai Catalina itu. Dan boleh dikatakan Florence Chadwick adalah salah seorang wanita pertama
yang berhasil berenang melintasi kanal Catalina itu. Dan pada waktu Florence Chadwick ini diwawancarai oleh wartawan, wartawan itu penasaran, apa yang membuat Anda begitu terus ingin maju padahal ada awan gelap, kabut gelap yang menghalangi Anda? Maka Florence Chadwick itu dia mengatakan begini, yang ada di dalam bayangan saya pada waktu itu adalah sebuah garis finish. Garis finish itu yang selalu mengingatkan dia. Itu yang akan aku tuju. Aku ingin mencapai itu. Garis finish itu. Itulah sebabnya kabut itu yang tidak kelihatan sekalipun, aku akan menerobosnya untuk mencapai garis finish. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kabut hitam kelam menghalangi kita untuk melangkah memasuki tahun yang baru ini. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mempunyai satu tujuan? Arah mata kita fokus hanya kepada Kristus, sehingga apapun yang merintangi kita, kita yakin dan percaya Tuhan adalah Allah yang memperhatikan kita. Tuhan adalah Allah yang pasti akan memampukan kita untuk berlari, untuk maju. Dan bagian kita adalah melakukannya hanya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita menanggalkan semua beban kita, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan mengarahkan seluruh mata kita, hati kita, fokus kita hanya kepada Yesus, maka di dalam langkah yang ketiga, tantangan di depan itu makin lama makin berat. Tetapi marilah kita terus bertekun di dalam iman. Bertekunlah di dalam iman. Sebab tanpa ketekunan mustahil kita bisa meraih kemenangan. Maka di dalam bagian ayat yang ketiga, di dalam pasal yang ke-12 ini, ada satu kata yang sangat menarik sekali, yaitu kata tekun. Frasa tekun ini, maka kata tekun ini di dalam bahasa aslinya memakai kata hupomone. Dari dua suku kata, yaitu hupo dan meno, dari kata dasar mone. Hupo itu di bawah. Meno itu tinggal atau tetap tinggal atau bertahan. Maka jika kedua suku kata ini digabungkan menjadi hupomone, maka dapat diartikan sebagai seorang yang bertahan, seorang yang sedang bertekun, atau dapat diartikan bahwa Tuhan memampukan orang percaya untuk terus bertahan di dalam berbagai macam tekanan. Jadi orang-orang yang tekun di dalam iman, maka dia akan tetap setia sekalipun dia berada di dalam berbagai macam tekanan. Jadi dalam bagian ini, penulis Ibrani pada waktu dia menuliskan di dalam pasalnya yang ke-12 ini, seolah-olah penulis Ibrani itu ingin menyuarakan dengan lantang kepada para pembacanya. Dia seolah-olah ingin mengatakan, saudara-saudaraku, memang engkau hidup di dalam zaman yang sangat berat, yaitu di dalam pemerintahan Romawi yang sangat kejam. Sekalipun tangan besi pemerintahan Romawi itu begitu keras menekanmu, ingatlah bahwa kamu tetap bisa bertahan. Ingatlah siapa yang memampukan kamu pada waktu kamu bertahan. Ingatlah dengan siapa kamu bisa bertahan. Ingatlah pergumulan kamu ketika itu. Ingatlah bagaimana Tuhan memampukan kamu bertahan, menanggung semuanya itu. Kamu telah memulainya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu jangan menyerah. Ini yang hendak disampaikan oleh penulis Ibrani kepada para pembacanya. Mengingat bagaimana dulu Allah telah memampukan para tokoh-tokoh iman di masa yang lampau itu. Maka saat ini kita pasti dapat dimampukan oleh Tuhan. Bahwa Allah yang sama itu akan memampukan kita dan akan terus memampukan kita untuk melewati berbagai macam pergumulan, persoalan di dalam hidup kita. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah kita merasa nyaman-nyaman saja? Saya rasa hidup saya biasa-biasa saja, Lause. Saya tidak terlalu banyak pergumulan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana relasimu dengan Tuhan? Apakah semakin maju
atau semakin mundur? Sebagai penutup, saya ingin menyaksikan apa yang disampaikan, apa yang disaksikan oleh seorang pastor yang bernama Wayne Cordeiro. Kira-kira 10 atau 11 tahun yang lalu, pada waktu Pastor Wayne dia menyampaikan satu seminar kepemimpinan di Amerika, dia menceritakan tentang pengalaman dia pada waktu dia pergi ke negara China. Dan di negara China itu dia ingin melatih para pemimpin-pemimpin gereja, dan mereka dikumpulkan kira-kira ada 22 orang. Dan mereka pergi ke salah satu apartemen atau hotel yang kecil, dan mereka selama 3 hari, para pemimpin-pemimpin gereja yang ada di China itu, mereka dilatih, ditraining oleh Pastor Wayne ini. Lalu di dalam pelatihan itu, Pastor Wayne dia bertanya begini kepada salah seorang anggota peserta. Dia bertanya, ini adalah negara China yang sangat ketat. Injil itu sangat sulit sekali untuk diberitakan. Sedangkan kita sedang mengadakan sebuah acara tentang firman Tuhan. Nah, kalau seandainya kita ketahuan, bagaimana? Lalu seorang peserta itu menjawab dengan sangat enteng sekali. Ya paling Pastor Wayne akan dideportasi. Paling 1 kali 24 jam Pastor Wayne akan dideportasi. Sedangkan kita ya paling di penjara 3 tahun. Dia kaget sekali. Jawabnya begitu enteng sekali. Lalu mereka melanjutkan Pastor Wayne melanjutkan pengajaran dia, membimbing mereka selama 3 hari itu. Nah, dalam sesi berikutnya, Pastor Wayne meminta kepada peserta itu untuk membuka 2 Petrus pasal yang pertama. Lalu di situ dia juga membawa beberapa Alkitab, tidak banyak, dan Alkitab itu supaya mereka bisa membacanya. Lalu dia memperhatikan seorang ibu yang sudah menerima Alkitab, tapi dia memberikan Alkitabnya itu kepada peserta yang lain. Lalu di situ Pastor Wayne menyuruh mereka untuk membaca bersama-sama perikop yang mereka ingin bahas. Dan Pastor Wayne memperhatikan ibu ini, dia bisa mengucapkannya, dia bisa menghafalnya. Dengan sangat interesting sekali, maka Pastor Wayne ini pada waktu jam istirahat, dia mendekati ibu itu. Bu, saya sangat kagum sekali dengan ibu. Ibu hafal ya bagian yang tadi kita baca. Iya, saya menghafalnya. Lalu Pastor Wayne ini dia penasaran, bagaimana cara ibu menghafalnya? Padahal itu adalah bagian yang sangat banyak. Oh, saya membacanya dan menghafalnya itu di penjara. Oh, kok bisa? Sedangkan di penjara itu sangat sulit sekali, apalagi membawa Alkitab. Pasti tidak boleh, pasti Alkitabnya akan disita. Lalu ibu ini mengatakan, orang-orang yang mengunjungi saya, mereka memberikan secari kertas. Kertas itu bertuliskan ayat-ayat Alkitab. Pada waktu saya menerima secari kertas itu, saya cepat-cepat membaca dan menghafalnya. Karena saya tahu kertas itu satu saat bisa diambil oleh penjaga penjara. Mereka bisa mengambil tulisan yang ada di dalam kertas itu. Tetapi mereka tidak bisa mengambil tulisan yang ada di dalam hati saya, yaitu firman Tuhan. Mendengar itu Pastor Wayne, betapa kagumnya dia. Melihat seorang ibu yang sederhana, tapi dengan tekun setia kepada Tuhan. Dan kemudian pada waktu hari ketiga pelatihan itu sudah selesai, maka Pastor Wayne sebelum dia berangkat pulang kembali ke Amerika, dia mengajukan pertanyaan kepada para peserta itu, pemimpin-pemimpin gereja yang di China. Sebelum saya pulang, apa yang dapat saya doakan buat kalian? Lalu salah satu peserta itu, Pastor Wayne, tolong doakan kami, supaya kami mempunyai gereja yang besar sama seperti punya Pastor Wayne. Pastor Wayne melongo, lalu dia mengatakan, tidak. Aku tidak akan mendoakan itu. Dan mereka bingung, loh kenapa Pastor Wayne tidak mau mendoakan mereka seperti itu? Lalu Pastor Wayne memberikan penjelasan begini, saudara-saudara sekalian, saya begitu kagum dengan kalian. Kalian 13 jam dalam perjalanan menuju ke sini untuk belajar 3 hari firman Tuhan. 13 jam. Di negara saya, jemaat yang dari rumah pergi ke gereja
Kalau perjalanannya jauh, 1 jam saja, mereka tidak akan pergi ke gereja. Lalu Pastor Win melanjutkan kembali. Kalian dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore, duduk di lantai, tidak ada AC, ruangan sesak, tidak terlalu nyaman. Tapi kalian terus tekun belajar firman Tuhan. Tetapi di negara saya, AC rusak, kurang dingin, mereka komplain. Kursi kurang empuk, mereka komplain. Dan mereka meninggalkan gereja. Kalau khotbah terlalu lama, mereka akan meninggalkan kursi gereja. Itu yang terjadi di negara saya. Lalu Pastor Win melanjutkan kembali. Pastor Win dia mengatakan di negara saya, satu keluarga setidaknya ada 2 Alkitab minimal. Tetapi Alkitab itu tidak pernah disentuh apalagi dibaca. Tetapi kalian menghafal Alkitab lembar demi lembar. Begitu mencintai Tuhan. Dan dia melanjutkan, saya akan berdoa agar kami ini bisa menjadi seperti Anda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai menyambut di tahun yang baru ini. Sekalipun rintangan itu begitu banyak, kesulitan itu begitu banyak, gangguan itu begitu banyak. Tapi mari sama-sama di tahun yang baru ini kita menanggalkan semua beban dan dosa-dosa kita. Kita meninggalkan sungguh-sungguh dan tidak mau lagi berkecimpung, dikuasai, dipenuhi, mengikuti hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu. Dengan hanya berfokus kepada Kristus dan bertekun di dalam iman kita. Membangun sebuah disiplin rohani, membaca firman, berdoa, melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang mengganggu, yang membebani, yang merintangi pandangan kita kepada Yesus? Apa yang dapat kita lakukan untuk menghindarinya? Mari sama-sama kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita merefleksikan diri kita di hadapan Tuhan. Mari bertanya kepada Tuhan. Mari jujur kepada Tuhan. Apa yang perlu kita tanggalkan memasuki tahun yang baru ini? Jujurlah dan tegaslah pada diri kita sendiri. Kemukakanlah isi hati kita di dalam doa kepada Tuhan. Maukah kita melangkah tinggi bersama dengan Tuhan? Mari kita membangun sebuah disiplin rohani kita di tahun yang baru ini. Sekalipun tahun ini mungkin tidak lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi yakin dan percaya, Allah yang sama, Allah yang telah menopang, memimpin, menjaga, memelihara tokoh-tokoh iman di masa yang lampau, maka Allah yang sama juga yang akan memimpin, menuntun di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah diberitakan. Dan biarlah melalui firman Tuhan, kami menyadari ya Tuhan, ada begitu banyak beban di dalam hati pikiran kami. Dosa-dosa yang masih menguasai diri kami. Tapi biarlah ya Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini, sungguh-sungguh menegur kami. Kami mau jujur di hadapan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Biarlah kami boleh meletakkan beban kami di bawah kaki salib-Mu. Dan mulai saat ini, kami hanya fokus, hanya memandang kepada Kristus. Hanya memandang kepada salib-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh bertekun di dalam setiap perlombaan iman yang diwajibkan bagi kami semua. Suka tidak suka, kami hari ini berada di dalam arena perlombaan. Tuhan, topang kami, sehingga sungguh-sungguh kami bisa menyelesaikan
dari langkah awal ini menuju kepada 1000 mil sampai kepada akhir, kami bisa menyelesaikannya itu dengan finishing well. Terima kasih Tuhan. Demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.